Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali di pelajaran PAI atau PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum Pak Di memulai pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang sudah sarapan? Ada yang belum? Oh ya. Baik, kita di sini kemarin sudah membahas tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Kemarin di pertemuan yang pertama Pak Dio sudah menjelaskan tentang rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah ya. Untuk saat ini di pertemuan kali ini kita mempelajari tentang rukun iman yang kedua, yaitu adalah iman kepada malaikat. Iman artinya adalah percaya. Siapakah itu malaikat? Ada yang sudah tahu? Oke, kita akan pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Kenapa sih Pak kita harus mempelajari tentang malaikat? Kenapa sih Pak kita harus iman kepada malaikat? Nah, tujuannya adalah yang pertama adalah kita harus meyakini adanya malaikat. Nanti kita bahas bagaimana malaikat itu. Yang pertama kita harus yakin adanya malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita menunjukkan sikap taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, kita harus nanti setelah pembelajaran kita harus bisa menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Kita harus meneladani segi positifnya apa yang kita harus ambil dari hikmah ini. Kita harus bisa memperlakukan diri kita sebagai hal yang positif. Yang pertama, siapa sih Pak malaikat itu? Malaikat itu termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah juga menciptakan dari nur cahaya. Jadi malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Yang ketiga, malaikat memiliki beberapa sifat baik. Banyak sekali sifat-sifat baik yang dimiliki oleh malaikat. Dan kenapa selanjutnya adalah malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Nah ini ya, sifat baik dari malaikat adalah karena malaikat itu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membangkang dan selalu melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah malaikat tidak punya hawa nafsu seperti kita. Manusia mempunyai hawa nafsu, setan mempunyai hawa nafsu, tetapi malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Kita mempelajari tentang iman, Pak. Iman itu apa? Iman itu artinya percaya. Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya kita percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Selanjutnya, Pak, berapa sih jumlahnya malaikat? Nah, malaikat itu ada banyak sekali, tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Ada berapa? Ada 10. Ya, yang pertama, kita mempelajari tentang siapa, Pak? Mempelajari tentang malaikat Jibril. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu apa, Pak? Malaikat Jibril itu adalah tugasnya menyampaikan wahyu. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu. Oke. Dan juga malaikat Jibril tidak hanya namanya malaikat Jibril, tapi juga ada nama lain, yaitu adalah Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Artinya apa? Tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah apa? Malaikat Mikail bertugas untuk membagikan rezeki, adanya buah tumbuh, adanya hujan turun, adanya kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemuliaan, itu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibagikan melalui malaikat siapa? Mikail. Jadi malaikat Mikail adalah tugasnya apa? Menyampaikan rezeki atau membagikan rezeki. Yang ketiga adalah ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu apa, Pak? Malaikat Israfil adalah tugasnya meniup sangkakala. Ya, sangkakala itu apa, Pak? Sangkakala itu terompet. Ya, yang pertama trompet yang pertama itu mematikan semua makhluk hidup.
Dan trompet yang kedua adalah menghidupkan semua makhluk hidup. Untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban apa yang kita laksanakan selama di dunia. Untuk yang selanjutnya adalah yang nomor 4, malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat yang mencabut nyawa. Nah, jadi nyawa kita kalau kita mati itu dijabut atau dicabut oleh malaikat Israel. Maka dari itu malaikat Israel adalah malaikat yang nama lain adalah malaikat maut. Selanjutnya 5 dan 6 ini adalah malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir adalah menanya di kubur ya. Jadi kita itu harus menyiapkan iman kita untuk akan ditanya di alam kubur oleh siapa? Malaikat mungkar nakir. Loh Pak, di dalam kubur bisa ditanya? Bisa. Atas izin Allah semuanya bisa terjadi ya. Makanya kita harus menguatkan iman kita, menguatkan amal kita di dunia agar kita bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Selanjutnya nomor 7 dan 8 ada malaikat Raqib dan Atid. Pak, siapakah itu Raqib dan Atid? Raqib dan Atid itu adalah malaikat yang mencatat amal kita selama di dunia. Raqib tugasnya mencatat amal baik. Contohnya Doni melakukan amal baik, melakukan menolong sesama manusia, dicatat oleh malaikat siapa? Malaikat Raqib. Dan juga kalau ada anak yang bandel, berdurhaka kepada orang tua, akan dicatat sama siapa? Malaikat Atid. Karena Atid tugasnya apa? Menulis amal yang buruk. Selanjutnya yang ke-9 adalah malaikat Malik. Ya, malaikat Malik adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Loh Pak, malaikat ada yang jaga neraka ada yang jaga. Ada. Siapa? Malaikat Malik. Wah, ini sebutan lainnya adalah Zabaniyah. Ya, malaikat Zabaniyah adalah malaikat Malik. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah malaikat Ridwan ya. Siapa? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah tugasnya apa? Tugasnya menjaga pintu surga. Tadi malaikat Malik sudah menjaga pintu neraka, yang menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan ya. Disambut baik kalau amal kalian baik, akan disambut baik oleh malaikat Ridwan di pintu surga. Kalau amal kalian jelek, akan dimasukkan di neraka, disiksa oleh malaikat dan disambut oleh wajah yang tidak enak, yang galak oleh sama malaikat Malik itu tadi. Nah, hikmahnya kita harus bisa meniru perbuatan yang baik dari malaikat. Karena apa? Ciri-ciri anak yang beriman ada ya. Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat itu apa saja? Yang pertama kita harus jujur ya. Kita harus jujur karena apa? Kita akan dicatat amal kita oleh malaikat siapa tadi? Raqib. Suka menolong ya. Anak itu harus suka menolong. Terus berperilaku baik, berbakti kepada kedua orang tua, menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya kita harus nyanyi sama-sama. Siapa saja malaikat 10 itu tadi? 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui: Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail membagi rizki. Israfil peniup sangkakala. Israel pencabut nyawa. Mungkar Nakir tugasnya apa? Menanya di kubur. Raqib Atid mencatat amal baik dan buruk. Malik penjaga di neraka. Ridwan penjaga surga. Oke, kita kerjakan sama-sama soal ya. Soal kita kerjakan di halaman 71 ya, 1-5 dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke Pak Dio, dinilai sama-sama siapa yang dapat 100 nanti yang terbaik ya. Intinya kita harus berbuat baik kepada sesama karena apa? Kita selalu dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah dan selalu yang namanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya memberikan amal-amal yang baik menjadikan kita semuanya berkumpul di dalam surga. Sudah cukup dari Pak Dio, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.